Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi standar pencapaian pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri yaitu Dita Salsabila, ada rekan saya Dona Fatia Rahma, Fitri Norma Akumala, dan Nadila. Nah, untuk materi pertama akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada tugas guru. Nah, tugas guru itu dia dibagi menjadi tiga, ada profesi, administrasi, dan supervisor. Nah, profesi yang pertama itu mengajar. Mengajar itu artinya mentransfer ilmu. Guru mentransfer ilmu kepada siswa agar siswa itu memperoleh informasi. Nah, selain mengajar, guru juga mendidik siswa itu untuk memiliki sikap ataupun moral yang baik. Nah, melatih itu lebih ke melatih keterampilan siswa tersebut. Nah, membimbing selain melatih, guru juga harus membimbing siswa itu agar bisa sesuai dengan apa yang guru itu inginkan. Nah, yang selanjutnya itu ada menilai. Nah, guru itu menilai siswa agar guru tahu sejauh mana siswa itu paham terhadap materi yang diberikan guru. Nah, selanjutnya ada mengevaluasi. Setelah menilai, guru itu dia mengevaluasi apa-apa aja yang siswa itu di bagian mana siswa itu kurang mampu. Nah, perancang. Sebagai guru, pastinya kita merancang strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran supaya siswa itu tidak bosan. Kita sebagai guru tentunya merancang strategi pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Nah, terakhir itu ada pengelola. Nah, guru itu harus mampu mengelola kelas dengan baik. Selanjutnya administrasi. Nah, sebagai guru, guru juga bertugas untuk mengisi buku presensi siswa, terus juga mengisi rapor, dan juga administrasi kurikulum. Nah, selanjutnya ada supervisor. Supervisor itu maksudnya guru itu bertugas sebagai pengawas, memberikan pengawasan kepada siswa supaya misalnya kita sebagai guru tidak boleh membiarkan siswa itu di kelas karena mungkin bakal terjadi perkelahian atau apa. Jadi guru juga harus mengawasi siswa di kelas. Nah, kalaupun misalnya ada masalah, gurulah yang menjadi penengah bagi siswa tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tugas siswa. Nah, tugas siswa itu yang pertama sebagai kontributor dan penerima. Nah, kontributor dan penerima itu yaitu siswa itu juga bisa memberikan ide dan menerima informasi. Contohnya nih, kayak dalam diskusi kelas tentang cerita pendek misalnya berbahasa Indonesia. Nah, seorang siswa tersebut dia bisa memberikan uh, apa tuh kesimpulan dari cerita pendek tersebut. Dia bisa menyimpulkan dan memberikan informasi lah kepada siswa lain. Nah, yang selanjutnya itu ada negosiator. Nah, negosiator itu siswa itu dia bisa bernegosiasi dengan diri sendiri, proses belajar dan materi kelompok. Contohnya nih, misalnya ada dikasih tugas untuk membuat drama bahasa Inggris. Nah, ada sebagian siswa karena dia introvert, jadi dia tugasnya untuk buat naskah aja menulis. Sedangkan teman yang ekstrovert itu dia bisa menjadi tokoh ataupun menjadi pemerannya. Nah, interaktor. Siswa itu dia memiliki preferensi belajar yang mempengaruhi aktivitas dan prosedur kelas secara keseluruhan. Nah, siswa itu dia harus berinteraksi satu sama lain supaya adanya umpan balik di dalam kelas tersebut. Tidak supaya kelas tersebut apalah hidup gitu, tidak diam-diam aja. Nah, selanjutnya itu ada keterlibatan aktif. Nah, siswa itu dengan aktif di kelas, dia rajin presentasi, dia bertanya, dia menjawab, itu bisa mampu apa tuh menumbuhkan rasa kepercayaan diri dia. Terakhir itu evaluator. Nah, selain guru, siswa juga bisa menjadi evaluator, evaluasi seperti yang kita pelajari kemarin ada yang namanya self assessment dan peer assessment. Kita bisa menilai diri kita sendiri dan kita bisa menilai teman kita. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadila. Kepada Nadila disilakan. Baik, saya Nadila sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang peran guru dalam pembelajaran.
Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik. Menurut Sopian 2016, peran guru dalam pembelajaran mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama itu ada mendidik moral dan kepribadian. Guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk moral dan kepribadian siswa. Nilai-nilai yang diajarkan seperti ada kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan empati yang ditanamkan agar siswa menjadi individu yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, kita masuk pada membimbing dalam norma dan tata tertib. Guru berperan dalam menanamkan norma sosial dan tata tertib sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter. Dengan pembiasaan sikap disiplin, sopan santun, dan kepatuhan terhadap aturan, siswa diajarkan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, bukan hanya di dalam lingkup sekolah saja, tetapi juga dalam lingkup masyarakat. Yang ketiga, itu ada mengajarkan bahan ajar, berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai pengajar, guru menyampaikan materi pembelajaran yang mencakup berbagai disiplin ilmu, termasuk perkembangan teknologi juga. Tujuannya adalah agar siswa memiliki pengetahuan yang luas dan mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Yang keempat, itu ada melatih keterampilan dan kecakapan hidup, atau bisa disebut juga dengan life skill. Guru juga berperan dalam melatih keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan ini mencakup kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kerjasama, dan juga keterampilan praktis seperti kewirausahaan dan pemecahan masalah. Dengan adanya peran-peran ini, guru berkontribusi besar dalam menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan bagi siswa. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, disambung dengan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nadila. Selanjutnya, materi keterampilan dasar guru yang akan dijelaskan oleh Donna Fatia. Kepada Donna Fatia, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan keterampilan dasar guru. Nah, keterampilan dasar guru ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu keterampilan berbicara dan berbahasa. Jadi, seorang guru ini harus bisa berkomunikasi dengan siswa secara jelas, efektif, dan tepat untuk menyampaikan materi. Misalnya, setelah selesai menjelaskan materi dan ingin memberi latihan, guru ini harus bisa menjelaskan cara-cara atau langkah untuk mengerjakannya. Kemudian yang kedua ada keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial guru ini sangat bagus untuk menciptakan hubungan yang baik antara siswa, rekan kerja, ataupun dengan wali dan orang tua. Keterampilan sosial ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada keterampilan komunikasi. Nah, guru ini harus dapat berkomunikasi secara efektif dengan siswa, misalnya seperti mendengarkan atau berbicara dengan jelas, serta memahami perasaan dan kebutuhan siswa. Kemudian yang kedua ada empati dan kesabaran. Nah, misalnya itu ketika seorang siswa ini merasa sedih, guru itu harus paham dan peka terhadap itu dan berbicara dengan lembut atau menawarkan bantuan jika perlu kepada siswa tersebut. Kemudian yang ketiga ada membangun hubungan yang baik. Nah, guru yang mengajak siswa untuk bekerja, misalnya guru yang mengajak siswa untuk bekerja dalam kerja kelompok, gunanya untuk mengenalkan satu sama lain atau membuat siswa itu menjadi lebih dekat dengan sesama. Kemudian yang keempat ada manajemen konflik. Misalnya jika ada 2 siswa yang sedang berkelahi di kelas, guru itu harus dapat menjadi penengah dan dengan cara yang adil. Kemudian yang kelima ada kepemimpinan dan motivasi. Guru harus memiliki jiwa kepemimpinan dan dapat memberikan motivasi atau dukungan kepada siswanya. Yang ketiga ada keterampilan khusus guru. Nah, keterampilan khusus guru ini merujuk pada kemampuan teknis atau spesifik yang diperlukan oleh seorang guru untuk mengajar secara efektif dalam bidang atau mata pelajaran tertentu.
Misalnya itu seperti keterampilan dalam memberikan motivasi tadi. Yang keempat yaitu keterampilan membuka dan menutup kelas. Nah, keterampilan membuka kelas ini misalnya seperti menyapa atau memberikan motivasi kepada siswa. Kemudian menutup kelas ini misalnya seperti menyimpulkan penjelasan atau mengajukan pertanyaan untuk mengukur pemahaman. Baiklah, sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Donia Fatia Rahma. Selanjutnya, materi terakhir tentang standar keberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Fitri Norma. Kepada Fitri Norma, disilakan. Baik, saya akan menyampaikan tentang standar keberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia. Standar keberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia baik berupa yang pertama itu ada penguasaan kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang dimaksud di sini adalah biasanya ketika kita sedang mengajar di dalam sebuah buku itu ada tertera tujuan atau kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Nah, jadi siswa diharapkan dapat menguasai kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam kurikulum seperti membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Selanjutnya, penguasaan kompetensi ini dapat diukur dengan melalui tes, tugas, dan penilaian formatif lainnya seperti yang sudah kita pelajari. Selanjutnya ada kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi itu tidak hanya secara lisan, tetapi juga dapat dilakukan secara tulisan. Kemampuan ini mencakup penggunaan tata bahasa yang benar, kosakata yang tepat, serta kemampuan menyampaikan ide dan pendapat dengan jelas. Yang ketiga ada kreativitas dalam berkarya. Siswa dapat menghasilkan karya sastra seperti puisi, cerpen, atau esai yang menunjukkan seberapa jauh pemahaman siswa tentang karya sastra. Dan penguasaan bahasa Indonesia. Kreativitas ini juga mencakup kemampuan siswa dalam menganalisis dan menginterpretasikan karya sastra. Selanjutnya ada keterampilan literasi. Keterampilan literasi yang dimaksud berupa kemampuan membaca kepemahaman siswa. Bagaimana siswa bisa menganalisis teks dan kritis terhadap informasi dalam sebuah teks. Jadi, keterampilan ini penting untuk membantu siswa dalam memahami dan mengevaluasi berbagai jenis teks. Selanjutnya ada sikap positif terhadap bahasa dan sastra. Siswa menunjukkan sikap positif terhadap pembelajaran bahasa dan sastra seperti minat membaca, menghargai karya sastra yang lainnya, dan berpartisipasi aktif dalam berdiskusi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama itu jelas tentu sekali yaitu kualitas guru. Kualitas guru yang baik otomatis akan terciptalah keberhasilan pembelajaran. Kualitas pengajaran yang diberikan oleh guru sangat mempengaruhi keberhasilan siswa. Guru yang berkompeten, kreatif, dan mampu memotivasi siswa akan meningkatkan hasil belajar. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru juga penting dalam meningkatkan kualitas pengajaran. Seperti kita sekarang ini, modal yang kita miliki adalah bagaimana kita memiliki strategi pembelajaran ketika kita berada di kelas. Selanjutnya ada motivasi siswa. Motivasi siswa ini bisa terdapat dari diri siswa itu tersendiri ataupun motivasi dari lingkungan sekitarnya. Bagaimana lingkungan sekitar sangat mempengaruhi motivasi siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya ada kurikulum yang relevan, yang dimana kita telah mengetahui sudah banyak sekali kurikulum yang mengalami perubahan untuk menyesuaikan perkembangan zaman, maka digantilah kurikulum yang relevan juga. Kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa akan memudahkan proses pembelajaran. Kurikulum yang fleksibel dan kontekstual dapat meningkatkan relevansi pembelajaran. Selanjutnya ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang kondusif,
bangunan yang memadai, serta dukungan teknologi juga sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Kelas yang nyaman, sumber belajar yang memadai dapat meningkatkan hasil belajar. Dukungan dari orang tua dan masyarakat juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, yang menarik, itu akan menciptakan pembelajaran yang berhasil pula. Metode aktif seperti diskusi, proyek, dan permainan dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Penyesuaian metode dengan gaya belajar siswa juga penting untuk mencapai keberhasilan belajar. Selanjutnya ada sumber belajar. Ketersediaan dan keberagaman sumber belajar seperti buku, media digital, dan bahan ajar lainnya juga mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Keberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia ditentukan oleh berbagai standar yang mencakup penguasaan kompetensi dasar, kemampuan berkomunikasi, kreativitas, keterampilan literasi, dan sikap positif. Berbagai faktor seperti kualitas guru, motivasi siswa, kurikulum, lingkungan dan belajar, metode pembelajaran, dan sumber belajar juga berperan penting dalam mencapai keberhasilan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pendidik dan pemangku kepentingan untuk memperhatikan semua aspek yang sudah saya jelaskan dalam proses pembelajarannya untuk mencapai proses pembelajaran yang berhasil. Baik, terima kasih penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.